Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Wah, semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, anak-anak, pada hari ini kita dapat bertemu lagi walaupun secara virtual dalam majelis pagi kita pada hari ini. Nah anak-anak, masih ada yang ingat nggak sih dengan majelis pagi kita pekan lalu? Ya, benar, tentang berwudu, yang apakah wudu hanya untuk sholat saja? Nah, hari ini kita akan membahas tentang sholat. Nah, salah satu syarat ketika kita hendak melaksanakan sholat adalah berwudu. Lalu, apalagi ya syarat-syarat lainnya untuk kita saat memulai sholat? Nah, mari simak video berikut ini. Nah anak-anak, pada majelis pagi kita pada hari ini akan membahas tentang syarat-syarat sholat. Nah, ada berapa sih macam syarat-syarat sholat? Jadi, ada 2 syarat sholat. Yang pertama yaitu syarat wajib dan yang kedua adalah syarat sah. Nah, apa itu syarat wajib ya? Syarat wajib sholat adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap muslim sebelum mulai melaksanakan sholat. Apabila di antara syarat-syarat wajib itu ada yang tidak terpenuhi, maka sholatnya belum wajib dilaksanakan ya. Nah, apa saja sih syarat wajib sholat? Yang pertama adalah beragama Islam. Persyaratan pertama ini adalah untuk membedakan seorang muslim dan non-muslim. Setiap muslim diwajibkan melaksanakan perintah sholat, sedangkan orang-orang yang bukan non-muslim itu tidak diwajibkan sholat ya. Yang kedua adalah baligh atau dewasa. Seorang muslim yang telah mencapai pubertas atau mulai menginjak usia dewasa sudah wajib sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang tidak dibebankan tanggung jawab hukum ada 3 golongan, yaitu orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga bermimpi atau baligh, dan orang gila hingga sembuh. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang muslim yang dibebankan kewajiban sholat adalah mereka yang telah mencapai usia baligh atau dewasa. Saat kewajiban sholat tiba waktunya, mereka tengah dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Anak-anak yang belum mencapai usia baligh diwajibkan melaksanakan sholat dan tidak dibebani tanggung jawab tersebut. Namun, apabila mereka ingin sholat, maka tidak ada larangan bagi mereka, bahkan dianjurkan ya. Usia baligh ini ditandai dengan adanya mimpi basah bagi anak laki-laki, sedangkan bagi anak perempuan, usia baligh ditandai dengan mulainya masa menstruasi atau haid. Usia baligh pada anak perempuan umumnya pada usia 9-15 tahun. Nah, syarat wajib yang ketiga adalah berakal. Setiap muslim yang telah mencapai usia baligh pastinya sudah berakal. Berakal artinya mampu membedakan perbuatan yang baik dan buruk, perbuatan yang pantas dan tidak pantas. Karena itu, orang gila tidak diwajibkan menjalankan ibadah sholat, karena orang gila dianggap tidak berakal ya. Nah, itu tentang syarat wajib sholat. Yang kedua, yaitu syarat sah sholat. Apa ya syarat sah sholat? Syarat sah sholat adalah syarat-syarat dipenuhi sebelum memulai sholat. Persyaratan ini penting karena menentukan apakah sholat yang dilakukan sah atau tidak. Nah, berikut syarat sah sholat. Yang pertama adalah toharah, artinya bersuci. Bersuci yang dimaksud yakni bersuci dari hadas dan najis. Berarti sebelum sholat kita itu udah mandi, udah bersih, udah ambil wudhu, atau jika tidak ada air untuk berwudhu kita bisa bertayamum dengan debu atau tanah. Artinya, intinya sebelum memulai sholat kita harus bersuci terlebih dahulu ya. Yang kedua, yaitu suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Jadi bukan hanya badan kita yang harus bersih, pakaian yang kita gunakan, sejadah, bahkan tempat untuk kita sholat pun harus bersih dan suci. Adapun dalil tentang suci badan adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perempuan yang keluar darah. Basuhlah darah yang ada pada badanmu kemudian laksanakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat berikutnya adalah mengetahui bahwa waktu sholat telah tiba.
Setiap muslim wajib mengetahui secara pasti mengenai waktu sholat. Sholat yang dikerjakan sebelum masuk waktunya, maka sholatnya wajib diulangi. Tanda waktu sholat sudah tiba yaitu dengan berkumandangnya azan. Kemudian syarat syah berikutnya adalah menutup aurat. Aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutup atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Tidak sah sholat seseorang apabila saat sholat auratnya tidak tertutup. Batas aurat laki-laki yakni antara pusar dan lutut, sedangkan perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Berikutnya adalah menghadap kiblat. Kiblat adalah arah Baitullah atau Ka'bah yang berada di Mekah. Seperti gambar berikut. Nah, syarat yang terakhir yaitu mengetahui fardunya sholat, yakni termasuk syarat sahnya sholat juga. Karena jika seseorang tidak mengetahui, sholatnya tidak sah. Seperti menurut kitab Al-Majmu karya Imam Nawawi, bahwa mengetahui kefarduan sholat harus dapat membedakan mana yang fardu dan mana yang sunnah. Yang fardu adalah sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian sunnah ada sholat duha, tahajud, rawatib, dan lain-lain. Nah, seperti itu syarat sah sholat anak-anak. Nah, anak-anak sekarang sudah tahu kan apa saja syarat wajib dan syarat sahnya sholat? Nah, tujuan dari majelis pagi kita pada hari ini adalah agar anak-anak dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ketika ingin sholat, ketika mau sholat, anak-anak sudah memenuhi semua syarat tersebut. Oke, semoga kita semua menjadi seorang insan yang selalu ingin melakukan yang terbaik dan selalu ingin memperbaiki diri. Dan semoga apapun yang kita lakukan mendapat ridho Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri majelis pagi kita pada hari ini. Sampai jumpa di majelis pagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.